Teologi sekularisasi. Bagaimana dan kapan lahirnya teologi sekularisasi? Istilah sekularisme ditemukan oleh Gigi pada tahun 1817 sampai dengan 1906, di mana dia mengartikan teologi sekularisasi itu sebagai cara hidup yang menyingkirkan pertimbangan akan adanya Allah. Mereka juga membuang tentang wahyu, itu firman Allah. Mereka juga menolak tentang neraka, termasuk juga di dalamnya surga. Inilah paham ya teologi sekularisasi. Penekanan teologi sekularisasi ini sebenarnya lebih didasarkan pada hidup moral manusia. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Karena bagi mereka tadi kan tidak ada Allah, tidak ada firman Alkitab, juga tidak ada neraka dan surga. Maka bagi mereka, yang penting manusia itu hidup bermoral baik saja. Itu sudah cukup untuk memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat secara umum. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, target kehidupan pengaruh teologi sekuler itu hanya di dunia ini. Karena bagi mereka kan tidak ada neraka dan tidak ada surga. Orientasi hidup mereka itu yang penting kita hidup baik, bertetangga antara satu dengan yang lain. Itu saja. Memang mereka tidak menolak total tentang keberadaan agama. Namun, dalam perkembangannya Bapak Ibu, mereka ini menyingkirkan keberadaan agama pada akhirnya sebenarnya. Maka mereka akan menelurkan paham ateisme. Maka tidak mengherankan kalau teologi sekularisme ini Bapak Ibu ya tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu mempedulikan pentingnya pelajaran agama di sekolah. Itu bagi mereka tidak penting. Bagi mereka pelajaran agama itu hanya untuk kebutuhan pribadi. Maka pada zaman munculnya, lahir dan berkembangnya teologi sekularisasi ini Bapak Ibu, ya sekolah-sekolah Kristen yang berbasis Kristen itu rata-rata namanya sekolah Kristen, tapi sebenarnya di sana tidak ada pendidikan agama Kristen. Tapi yang lebih banyak dikedepankan di sana adalah pendidikan-pendidikan sains, fisika, matematika. Jadi hanya mencakoki anak-anak didiknya dengan pemahaman dan pengetahuan yang tinggi, tetapi ya tidak dididik secara agama, tidak dididik secara moral. Memang teologi sekularisasi ini Bapak Ibu bisa memproduk orang menjadi orang hebat, menjadi orang pintar. Bisa. Tetapi sayang, rendah di dalam kehidupan moral dan integritas. Nah, pengaruh daripada teologi sekularisasi ini sangat besar, khususnya di negara-negara barat. Pertanyaannya, apakah pengaruh teologi sekularisme ini ada juga di Indonesia? Ada. Teologi sekularisasi ini yang melahirkan paham ateisme, Bapak Ibu. Yang juga melahirkan gereja saintifik atau gereja sains. Ya. Jadi gereja sains itu penganut teologi sekularisasi sebenarnya. Yang menjadi Tuhan mereka itu bukan Tuhan Yesus yang kita sembah, bukan Bapak Ibu. Yang menjadi Tuhan mereka itu adalah ilmu pengetahuan. Akal dan pikiran manusia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Paham teologi sekularisasi ini kan banyak meracuni pikiran anak-anak muda loh di zaman ini. Banyak. Dan itu saya banyak menjumpai waktu saya sering melayani mereka di kalangan para mahasiswa. Suatu saat Bapak Ibu saya melayani di sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung. Dan saya coba melakukan pendekatan untuk memberitakan Injil kepada para mahasiswa di sana. Sorry Pak Tony, nggak ada Sorry Pak Tony, suaranya. nggak ada suaranya. Suara Bang Tony nggak Suara ada. Bang Tony nggak ada. Belum Masih kedengaran, Pak. belum Pak. Kedengaran, Pak? Belum. Belum. Oke, coba. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, baik. Nah, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, paham teologi sekularisasi ini ada loh di sekitar kita. Saya katakan tadi, ini banyak saya jumpai di kalangan para mahasiswa khususnya yang kuliah di kampus sekuler. Mereka pintar, cerdas. Bahkan saya menjumpai dan bahkan saya menemui mereka di beberapa perguruan tinggi ternama di Republik ini. Sekali lagi Bapak Ibu, satu saat saya berjumpa dengan seorang mahasiswa. Anaknya cerdas, anaknya pintar. Lalu saya bertanya kepada dia begini, kamu percaya nggak Tuhan itu ada? Dia bilang, hanya bapak saya yang pendeta yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau saya, Tuhan itu tidak. Kalau saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bayangin Bapak Ibu. Jadi karena bapaknya pendeta saja, maka bapaknya percaya Tuhan itu ada. Tetapi anaknya tidak percaya Tuhan itu ada. Dan di kampus itu saya banyak menemui dan menjumpai mahasiswa-mahasiswa ateis. Bayangin Bapak Ibu kalau mereka sudah alumni, maka sudah dapat dipastikan paham ateisme mereka akan semakin subur dan berkembang. Sehingga itu yang saya katakan tadi. Betapa hari-hari ini gereja sains diminati oleh anak-anak muda yang pintar dan cerdas. Karena mengapa? Karena gereja sains mewadahi konsep pemikiran dari orang-orang ateis, sebab gereja sains itu memiliki paham teologi sekuler. Ini juga sebenarnya banyak kita temui di kalangan para profesional, Bapak Ibu. Di kalangan para pengusaha juga kita banyak menemui dan menjumpai penganut teologi sekuler yang notabene tadi mereka ateis. Agama mereka tetap Kristen Protestan atau Kristen Katolik, tetapi sebenarnya keyakinan mereka akan Tuhan zero, zong, nol sebenarnya. Apakah mereka dibaptis? Ya. Apakah mereka ibadah hari Minggu? Yes. Apakah mereka merayakan Natal dan Paskah? Ya. Tetapi semuanya itu mereka lakukan hanya sekedar tradisi. Bapak Ibu, tradisi. Dari nenek moyang. Ya. Jadi, yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Sadar atau tidak sadar, paham ini ada di sekitar kita kok sebenarnya. Contoh lain, mereka berdoa nggak? Berdoa. Tapi doa yang mereka naikkan itu hanya sekedar apa? Legalisme. Artinya apa? Kalau berdoa, mereka berdoa sebelum makan. Itu tidak lebih daripada sekedar, ya karena orang tua sudah ngajarin. Sebelum makan harus berdoa. Tapi bukan karena dasar iman yang teguh, bahwa berdoa itu penting. Bukan, bukan Bapak Ibu. Tapi karena aturan dari orang tua memang sebelum makan harus berdoa. Jadi di situ paham. Jadi doa itu hanya sekedar rutinitas saja sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita harus hati-hati ya. Karena kadang-kadang konsep berpikir kita atau anak-anak kita juga bisa tergerus oleh pemikiran teologi sekularisasi ini sebenarnya. Artinya apa? Kita mungkin hari ini masih berdoa, tapi kita tidak yakin bahwa doa yang kita naikkan itu adalah sebagai bagian daripada apa? Komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan di situ kita motivasi berdoa. Tapi kita berdoa itu ya hanya sekedar karena ya karena harus berdoa memang karena mau makan kan kira-kira begitu. Jadi hati-hati kita dengan konsep teologi sekularisasi ini Bapak Ibu. Karena sebenarnya saya katakan tadi, ini bisa merasuk dalam pikiran kita sebenarnya. Nah, tidak pemikiran teologi sekularisme ini. Ide dasar daripada teologi sekularisasi adalah pemahaman tentang Allah dari orang-orang modern abad 20. Jadi ada konsep Allah yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang modern abad 20 dibanding dengan konsep Allah yang dipahami oleh orang-orang di zaman Alkitab. Berbeda konsepnya. Bagi penganut teologi sekularisasi, Allah tidak harus dikurung dalam ruang lingkup religius. Artinya apa? Allah itu tidak hanya bisa dijumpai di gereja, itu kira-kira menurut mereka. Tapi mereka bilang Allah itu juga ada di semua ruang dan kesempatan. Baik di pasar, di jalan, di kantor, di sawah, atau dimanapun. Oke, dalam konteks pemahaman itu nggak ada masalah sebenarnya. Kita setuju itu. Bahwa Allah itu hadir di dalam semua ruang, waktu, dan tempat kan Bapak Ibu. Kita juga menentang. Kalau dari sebagian orang Kristen berpikir Allah itu hanya hadir pada waktu di ruang gereja. Salah juga itu Bapak Ibu. Allah itu tidak hanya ada di dalam ruang gereja. Di luar ruang gereja juga Allah selalu ada karena dia maha hadir. Tapi yang jadi persoalan dari dasar pemikiran teologi sekularisasi ini adalah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Mereka mengkaji ulang. Mereka mendefinisikan ulang tentang keberadaan Allah dan juga tentang keberadaan gereja. Itu yang jadi masalah. Artinya begini kira-kira Bapak Ibu. Allah yang dipahami oleh penganut teologi sekuler bukanlah Allah yang seperti kita pahami di dalam Alkitab yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan itu yang mereka pahami. Bukan. Jadi beda ya dengan konsep Allah yang mereka pahami. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Mereka mengatakan gereja seharusnya bukan menjadi organisasi religius. Nah, mulai muncul masalah di sini. Artinya apa? Mereka mengatakan begini. Gereja itu harus juga menjadi alat untuk berpolitik praktis kira-kira begitu kira-kira. Nah, kalau gereja Bapak Ibu dijadikan menjadi alat untuk berpolitik praktis, hancurlah itu gereja. Baku hantamlah kita semua. Karena kenapa? Pendetanya misalkan pendukung partai A, 10 majelis juga pendukung partai yang berbeda-beda. Ratusan jemaat juga pendukung partai yang berbeda-beda. Nah, kalau ini dibiarkan di gereja, kira-kira apa yang terjadi? Gereja itu tidak lebih daripada seperti pasar jadinya. Ini yang berbahaya dari paham teologi sekuler.
Di sisi lain mereka mengatakan, prinsip-prinsip dalam melayani di gereja itu nggak usah berhubungan dengan firman Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, apa kira-kira? Pendetanya nggak usah bertobat. Majelisnya, sintuanya, penatuannya nggak usah bertobat. Yang penting pintar, cerdas, hebat, luar biasa, boleh. Kacau kan kalau begini gereja isinya. Nah, ini konsep yang mereka tawarkan Bapak Ibu ya, supaya kita paham. Jadi beda konsep gereja yang mereka tawarkan. Ya. Nah, maka mereka katakan gereja harus bersatu dengan dunia. Oke, setuju kita. Gereja memang harus menjadi garam dan terang, tetapi gereja tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kan tidak boleh. Karena yang mereka tawarkan ini, gereja itu harus sama dengan dunia. Artinya apa? Gereja boleh dijadikan menjadi alat untuk berpolitik praktis. Gereja boleh dipimpin oleh orang-orang yang belum bertobat. Akan itu yang mereka tawarkan sebenarnya. Memang Bapak Ibu, teologi sekularisasi ini salah satu saya pelajari, saya dalami ya. Latar belakang lahirnya itu karena mereka mengkritik gereja pada zaman itu. Di mana menurut mereka gereja pada zaman itu sangat tertutup rapat ya terhadap perkembangan zaman. Itu yang mereka kritik memang. Salah satu contohnya ya yang dirasakan oleh penganut teologi sekularisasi pada saat itu adalah gereja kurang berperan aktif di dalam menggarami kehidupan dunia yang sudah semakin penuh dengan dosa. Jadi artinya apa? Penganut teologi sekuler menganggap gereja itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang rohani, kira-kira begitu Bapak Ibu. Sehingga gereja tidak peduli dengan pertobatan orang. Nah, di situ saya lihat sehingga muncul ini pemikiran ini. Nah, cuman memang yang saya lihat menjadi kebablasan konsep pemahaman pemikirannya. Kalau mereka mengkritik keberadaan gereja waktu itu yang kurang terbuka, yang kurang menjadi garam dan terang dalam memberikan warna terhadap orang-orang yang belum bertobat, dalam memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang bertobat, kita setuju sebenarnya. Kritik yang disampaikan oleh penganut teologi sekuler. Tetapi yang jadi soal adalah kritik yang dibangun, yang dikembangkan oleh penganut teologi sekuler ini, justru mereka meminta supaya gereja itu harus berubah sesuai dengan dunia ini. Itu yang jadi masalah. Dengan tadi, saya kasih contoh. Menjadi pelayan gereja nggak usah bertobat, yang penting hebat. Kan jadi masalah tuh. Bagaimana gereja bisa menggarami dunia yang tawar kalau orang-orang di gereja itu tidak bertobat? Kalau orang-orang di gereja itu tidak lebih baik? Kan tidak mungkin, Bapak. Tapi memang itu paham yang dikembangkan oleh mereka. Nah, mereka katakan dalam hal masalah kesaksian. Tugas orang Kristen adalah menjadi saksi Kristus di dunia sekuler. Oke, setuju kita. Bahwa memang kita harus menjadi saksi di luar gedung gereja. Memang betul itu. Namun ada persoalan yang dimunculkan oleh pemikiran mereka. Karena itu orang Kristen harus bersatu dengan dunia. Di sini masalah muncul. Artinya apa? Mereka mengatakan supaya orang Kristen bisa menjadi saksi yang efektif, menjadi garam yang produktif di tengah-tengah dunia yang sudah makin tawar. Mereka menawarkan, tidak apa-apa, orang Kristen boleh hidup sama dengan orang-orang dunia. Ini kan masalah Bapak Ibu. Mengapa? Karena bertentangan dengan Roma pasal 12 kan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kan jelas itu. Nah, penganut teologi sekuler mengatakan, tidak apa-apa, serupa aja menjadi dengan dunia ini. Supaya tetap bisa menggarami. Bagaimana mungkin kita bisa menggarami yang tawar? Kalau kita juga sama tawarnya, kan tidak mungkin kan Bapak Ibu? Ya kita harus tetap menjadi asin. Supaya kita bisa menggarami yang tawar.
Nah, tapi saya katakan tadi, penganut teologi sekuler menawarkan hal yang berbeda dalam hal menjadi saksi. Nah, dasar pemikiran lagi lain daripada penganut teologi sekuler ini adalah mereka katakan jika Kristus dibungkam dalam agama, maka karyanya tidak nyata di dunia ini. Maka lebih baik jika kekristenan tidak berbajukan agama, tetapi kegiatan sosial yang memberi pengaruh positif bagi masyarakat banyak yang dibutuhkan. Mereka mengatakan, kekristenan akan lebih baik jika dibentuk kembali tanpa Allah. Nah, ini kacau. Karena bagi mereka, keberadaan Kristus sudah cukup menjadi contoh bagi manusia yang lain. Jadi secara singkatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka ini mau membuang kehadiran Allah total, lalu mengedepankan hasil usaha karya nyata dari manusia itu. Maka dalam paham teologi sekuler, mereka ini merasa keberadaan kehidupan mereka itu bukan karena Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Keberadaan mereka di dunia ini bukan karena Tuhan yang menjadikan mereka. Kekuatan dan kesehatan, berkat yang mereka terima dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis bagi mereka bukan karena Tuhan. Tapi karena kekuatan tangan manusia itu sendiri. Karena kehebatan dan karena kepintaran manusia lah. Manusia itu bisa ada sebagaimana adanya dari waktu ke waktu. Itu konsep dasar pemikiran teologi sekuler. Nah, sekali lagi, paham ini ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen masa-masa ini loh Bapak Ibu. Ada. Yang mana itu bisa kita temukan di dalam pikiran-pikiran orang-orang Kristen yang mengatakan, saya bisa hidup, saya bisa kaya, itu kan karena kekuatanku. Itu kan karena kemampuanku. Itu kan karena kehebatanku. Kalau dia sukses, itu bukan karena anugerah Tuhan. Tapi karena kecerdasan. Jadi kesuksesan yang dialami dia dalam pelayanan, itu bukan karena pertolongan Tuhan. Tapi karena kuat kuasa dia sendiri. Ini bisa kita jumpai dalam pikiran-pikiran orang-orang Kristen sebagai profesional atau juga sebagai pengusaha. Kalau di dalam tataran pemikiran mahasiswa, gampang. Tinggal kita tanya saja. Kamu kuliah di kampus ini karena siapa? Kalau dia katakan, ya karena saya belajar dong. Gitu ya. Ya karena saya pintar dong. Nah, berarti orang ini sebenarnya dipengaruhi oleh dasar pemikiran teologi sekuler semua. Dan saya katakan tadi itu bisa banyak kita jumpai ya di berbagai perguruan tinggi, negeri atau swasta. Lalu apa koreksi Alkitab terhadap teologi sekuler yang lebih bersifat humanisme tersebut? 1 Korintus 10 ayat 23 menjelaskan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Artinya begini Bapak Ibu. Kita memang memberikan keleluasaan bagi kita untuk berusaha dengan sekuat tenaga. Mempergunakan akal pikiran dan kekuatan kita. Untuk mencapai, untuk mencari sesuatu apapun di dunia ini. Alkitab memberikan dukungan untuk kita. Jadi tidak salah
Kita bekerja sekeras mungkin supaya kita bisa sukses. Nggak salah. Tidak dosa. Kita berusaha sekuat-kuatnya. Dengan segala kemampuan yang kita punya. Nggak dosa. Tetapi yang jadi masalah, waktu kita lebih mengedepankan kekuatan kemampuan kita sendiri, kita boleh sukses, itu yang jadi masalah, itu yang jadi soal. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penganut teologi sekuler ini harus sadar dan bertobat sebenarnya. Kemampuan manusia itu ada batasnya. Akal pikiran manusia itu juga ada tingkat maksimumnya dan minimumnya. Yang artinya tetap kita butuh Tuhan dalam menggapai dan mencapai segala sesuatu dalam hidup ini. Jadi bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kita bisa. Bukan, tapi karena anugerah Tuhan aja. Sehingga saya katakan begini Bapak Ibu. Hal yang paling sederhana saja. Yang paling dasar dari kehidupan kita adalah napas hidup kan Bapak Ibu. Coba. Dari mana? Dari siapa kita dapat napas hidup? Kan bukan dari makanan dan minuman yang kita makan tiap hari, bukan. Tapi dari Tuhan. Jadi artinya, kalau kebutuhan dasar yang paling mendasar saja, yaitu napas hidup dari Tuhan, maka rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan kehebatan kemampuan kita. Kita boleh ada. Tetapi kita ada sebenarnya karena anugerah Tuhan. Nah, pemahaman ini yang saya maksud perlu kita jelaskan kepada orang-orang penganut teologi sekuler. Yang saya katakan tadi, mereka-mereka ini banyak kita jumpai kok sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penganut teologi sekularisme kan lebih mengedepankan tentang bagaimana manusia itu hidup baik. Moralnya baik. Sehingga apa? Dia bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Tentu, manusia tidak akan bisa hidup baik dengan kekuatannya sendiri. Dengan kemampuannya sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia itu sudah berdosa. Bahkan sering saya katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang di penjara ratusan tahun sekalipun. Bahkan dia di penjara di bawah tanah. Ratusan tahun. Tidak ada jaminan dan kepastian. Lamanya dia diinapkan di penjara bawah tanah itu. Pasti. Setelah keluar, dia bisa berubah lebih baik. Tidak ada jaminan itu. Fakta sudah kita banyak melihat di sekeliling kita. Bertahun-tahun orang itu masuk di penjara. Tapi tanpa perjumpaan dengan Kristus waktu dia di penjara. Tanpa pertobatan kepada Kristus waktu dia di penjara. Setelah dia keluar apa yang terjadi? Makin bertambah jahat juga. Jadi mau saya katakan, paham teologi sekularisme yang mengatakan, manusia bisa hidup baik kok dengan kekuatannya, kemampuannya itu omong kosong sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam merespon atau menanggapi atau menghadapi teologi sekularisme ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus nanti bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2 dan juga Kisah Para Rasul 19 ayat 19 dan ayat 23. Secara singkat saya mau jelaskan. Setiap bentuk ajaran dari humanisme kan selalu memandang manusia itu
dengan segala kemampuannya, dengan segala potensinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka selalu menganggap bahwa pikiran manusia itu bisa mengontrol, menguasai, bahkan bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi, Yohanes 3:16 dan juga Yohanes pasal 1:12 mengajarkan kepada kita pertobatan kepada Kristuslah yang paling maksimal, yang paling relevan, mengubahkan moral manusia menjadi lebih baik. Hanya melalui pertobatan kepada Kristus. Manusia tidak bisa menobatkan dirinya, mengubahkan dirinya menjadi lebih baik. Tidak bisa. Walaupun manusia itu punya akal dan pikir. Tetapi hanya Allah sendiri. Teologi sekularisme mengatakan bahwa kehidupan mereka itu hanya sebatas di dunia ini karena mereka kan menolak surga. Tetapi Alkitab kita dengan jelas di dalam Yohanes pasal 18 ayat 36 dan juga Yohanes 8 ayat 23. Kehidupan kita bukan hanya tentang hidup di dunia ini. Tetapi kehidupan kita yang unlimited itu adalah di surga. Maka kesempatan kita hidup di dunia ini hanya menjadi halte persiapan sebenarnya. Menyongsong kita dipindahkan Tuhan di dalam kehidupan yang unlimited, yaitu di surga. Jadi dalam konteks ini kita menentang, Alkitab menentang paham sekuler yang mengatakan surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Itu omong kosong. Jadi Alkitab kita mengatakan kehidupan kita di dunia ini ada, tapi kehidupan kita di surga juga ada. Termasuk kehidupan di neraka juga ada bagi mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Kolose pasal 2 ayat 8 mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah mudah kita tertipu daya oleh filsafat dan tradisi manusia. Jangan. Artinya apa? Kita harus selektif terhadap paham dan ajaran-ajaran yang hari-hari ini sedang subur dan berkembang di sekitar kita.